Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Permata dengan NIM C1C023048. Di sini saya akan mempresentasikan materi metodologi penelitian yang berjudul Teknik Pengambilan Sampel dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, saya langsung saja ke materi saya kali ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi teknik pengambilan sampel. Menurut Margono tahun 2004, teknik pengambilan sampel adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Untuk semakin memperjelas apa itu teknik sampling, menurut Teken tahun 1965, suatu teknik pengambilan sampel yang ideal mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti. Yang kedua, dapat menentukan presisi dari hasil penelitian dengan menentukan simpangan baku dari taksiran yang diperoleh. Yang ketiga, sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Dan yang terakhir, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang serendah-rendahnya. Masuk ke diagram teknik sampling, bisa dilihat dari gambar pada PPT ini. Dari diagram itu menjelaskan bahwa teknik penentuan sampel dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, ada probability sampling, dan yang kedua ada non-probability sampling. Yang pertama, kita akan membahas tentang probability sampling. Adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang pertama, ada simple random sampling. Dinyatakan sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Dan yang terakhir ada cluster sampling atau area sampling. Teknik pengambilan sampel ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Yang kedua, kita masuk membahas tentang non-probability sampling. Non-probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang pertama ada sampling sistematis, adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua ada sampling aksidental, adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai dengan sebagai sumber data. Yang ketiga ada sampling kuota, adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Yang keempat ada sampling purposive, adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Kita masuk ke yang kelima, sampling jenuh, adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya relatif kecil, kurang dari 30 orang. Sampel jenuh disebut juga dengan istilah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Dan yang terakhir ada snowball sampling, adalah teknik pengambilan sampel yang awal mulanya jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, dan begitu seterusnya sehingga jumlah sampel makin lama makin banyak. Ibaratkan sebuah bola salju menggelinding, makin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball.
Kita masuk ke langkah-langkah dalam teknik pengambilan sampel. Yang pertama, menurut Dahlen tahun 1981, ada beberapa langkah yang harus kita ambil dalam teknik pengambilan sampel. Yang pertama, menentukan tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu langkah pokok bagi suatu penelitian karena tujuan penelitian tersebut merupakan arah untuk elemen-elemen yang lain dari penelitian. Demikian pula dalam menentukan sampel tergantung pada tujuan penelitian. Yang kedua ada mencari data akurat unit populasi. Data populasi di dalam penelitian tersebut harus dibatasi secara jelas. Oleh sebab itu sebelum sampel ditentukan harus ditentukan dengan jelas dulu kriteria atau batasan populasinya, maka akan menjamin pengambilan sampel secara tepat. Yang ketiga, menentukan jenis data. Jenis data yang dikumpulkan dari suatu penelitian harus dirumuskan secara jelas. Apabila jenis data yang akan dikumpulkan telah dirumuskan secara jelas, maka dapat dengan mudah ditentukan dari mana data tersebut diperoleh atau ditentukan sumber datanya. Yang keempat, menentukan teknik pengambilan sampel. Penentuan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam pengambilan sampel dengan sendirinya akan tergantung dari tujuan penelitian, dari sifat-sifat populasi. Yang kelima, menentukan besarnya sampel. Meskipun besar atau kecilnya sampel belum menjamin representatif atau tidaknya suatu sampel, tetapi menentukan besarnya sampel dapat merupakan langkah penting dalam pengambilan sampel karena secara statistik, penentuan besarnya sampel akan tergantung pada jenis dan besarnya populasi. Yang keenam, menentukan jumlah sampel yang memadai. Sebelum menentukan sampel yang diperlukan, terlebih dahulu akan ditentukan unit-unit yang akan menjadi anggota populasi. Hal ini akan memudahkan dalam menentukan unit yang mana yang dijadikan sampel. Apabila karakteristik populasi sudah ditentukan dengan jelas, maka kita dapat dengan mudah memilih sampel sesuai dengan karakteristik populasi tersebut. Dalam memilih sampel dan populasi ini dengan sendirinya berdasarkan teknik-teknik pengambilan sampel. Baiklah, sampai di sini saja presentasi saya kali ini. Saya akan menyebutkan kesimpulan dari presentasi saya kali ini. Teknik sampling adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menentukan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Ada berbagai jenis teknik sampling dan masing-masing mempunyai tujuan-tujuan tersendiri seperti yang ada pada bagian pembahasan. Penting untuk diingat juga bahwa pemilihan teknik pengambilan sampel harus berdasarkan dua hal penting, yaitu reliabilitas dan efisiensi. Baiklah, sampai di sini saja presentasi saya kali ini. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.